Sekarang lagi rame isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Awalnya pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY kemarin ngomong soal hal-hal yang besar lah tentang Indonesia. Tapi ya orang juga mulai bisik-bisik kayak-kayaknya Demokrat yang udah puasa hampir 9 tahun ada di luar kabinet, sekarang punya peluang untuk ikut icip-icip. Jadi mungkin besok pidato-pidatonya Pak AHY yang selalu mengkritisi Jokowi sudah nggak ada lagi. Coba deh dengerin sekarang komentar orang-orang Demokrat terhadap Jokowi. Sudah jauh lebih manis. Kenapa? Kalaupun cuma 1 tahun lumayan lah, masih bisa masuk kabinet. Kita nggak tahu nanti siapa yang masuk kabinet. Apakah AHY, apakah Ibas, atau ada kader lain. Tapi kalau kader lain memang agak ragu, karena dari dulu sampai sekarang, sejak AHY tampil sebagai ketua partai, ya alternatifnya AHY lagi, AHY lagi, AHY lagi. Seolah-olah anggotanya cuma itu-itu aja, partainya cuma itu-itu saja, atau tokohnya cuma itu-itu saja. Wajar sih kalau isu reshuffle kabinet ini mencuat, pertama karena kan menjelang Pilpres ya. Memang menteri yang mau maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mundur, bisa minta cuti. Tetapi kan mana efektif. Toh sebentar lagi sampai Oktober pemerintahan ini, Oktober tahun depan maksudnya pemerintahan ini berakhir. Kalau memang mau maju ya lebih baik sekalian aja mundur. Jadi fokus untuk Pilpresnya. Kan kita tahu ada Pak Prabowo di situ yang barangkali mau ikutan kesekian kalinya sebagai capres calon presiden Indonesia. Kalaupun sudah sejak lama statusnya sebagai capres tidak berubah-ubah, tetap ada caknya sebelum pres, gitu lah. Itu Prabowo. Bukan cuma Prabowo atau bukan cuma isu tentang pemilu 2024 yang memungkinkan adanya reshuffle kabinet. Isu tentang misalnya penangkapan atau tersangkanya Menteri Pertanian kan juga bisa dikatakan ini bagian juga bahwa Pak Jokowi memang harus mengisi komposisi kabinetnya yang kosong, yang ditinggalkan oleh menterinya, yang kecokok KPK misalnya, yang ditinggalkan oleh menterinya ke maju di Pilpres. Atau barangkali terjadi perubahan konstelasi politik. Kita nggak tahu kan, kemana sih afiliasinya Pak Jokowi? Apakah tetap ada di barisan yang sama ke partai koalisinya atau sebetulnya sudah lebih condong ke partai koalisi yang lain? Misalnya kayaknya udah nggak sepaham sama PDI misalnya, ya tentu saja mungkin nanti orang-orang PDI yang akan tersingkir dari kabinet lalu diisi orang-orang baru atau wajah-wajah baru yang barangkali dari Partai Demokrat atau dari partai-partai yang lain atau dari profesional. Nah, kita nggak tahu. Isu ini terus bergulir dan bergulirnya bisa dilihat nanti komposisi kabinet yang baru akan memperlihatkan wajah baru orientasi politik Jokowi. Karena pilihan-pilihan orang-orang yang ada dalam komposisi itu bisa dilihat, bisa dinilai sebagai gambaran kira-kira pilihan politik Presiden Jokowi itu mau kemana. Apalagi kan kita tahu kan belakangan sedang ada usaha untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dengan menggugat undang-undang MK, undang-undang tentang syarat usia atau batas usia capres-cawapres, dan itu targetnya ya bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang usianya sama kayak Gibran. Targetnya memang kalau kita baca ya cuma buat Gibran. Ini kayak bagaimana mengubah undang-undang untuk satu orang Gibran. Nah,
itu juga nanti kan komposisinya akan beda-beda lagi tuh. Berpasangan dengan siapa? Misalnya berpasangan dengan Prabowo, berpasangan dengan Ganjar kah? Atau barangkali berpasangan dengan Anies menggantikan Muhaimin, kita nggak tahu. Tapi isu ini pasti akan menjadi seru dan gambaran lebih jelasnya akan terkonfirmasi dalam wajah kabinet yang akan datang. Kapan ada reshuffle kabinet? Ya nggak tahu. Ini kan sama aja kayak nasib, jodoh, dan reshuffle kabinet itu nggak ada yang tahu. Memang semua terserah dengan tanda-tanda gerakan politik atau tanda-tanda perhelatan politik ke depan. Bagi kita sih, masyarakat Indonesia, sebetulnya yang kita harapkan dari komposisi kabinet, dari komposisi orang-orang yang duduk di kementerian, itu bukan cuma menggambarkan kemana afiliasi politiknya, kita nggak penting tentang itu. Yang kita pentingkan adalah tetap saja kabinet ini punya tanggung jawab kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat, kerja untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi apapun kondisi politiknya, apapun orientasi politiknya, penilaian kita cuma satu, kinerjanya. Bagaimana menyelesaikan program-program kerja yang bermanfaat buat rakyat. Kalau orientasi politiknya kentara banget tetapi kerjaannya korup, ketika digeledah rumahnya ada puluhan miliar di rumah sama senjata api, tetapi ada isu korupsi, misalnya impor gula, ada menteri yang mengembalikan duit BTS 27 miliar, itu yang ketahuan. Ini yang membuat kita sakit hati. Ini yang membuat kita marah bahwa kok mereka-mereka ini, para petinggi yang digaji dan difasilitasi negara, selalu tega makan uang kita, uang rakyat, untuk perutnya sendiri mungkin, untuk organisasinya, untuk partainya, untuk lingkarannya sendiri. Ini yang akan membuat kita muak pada model-model pemerintahan seperti ini. Kita sih berharap Pak Jokowi bisa menjaga ritme, jangan ada lagi lah Syahrul Yassin Limpo yang lain, jangan ada lagi lah menteri-menteri yang tertangkap karena korupsi, karena sungguh itu menyakitkan buat kita. Saya Kakun tadi, hanya mengajak Anda berpikir. Terima kasih.